Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ana saleh. Di bawah ada enggak di bawah? Dah. Sekedar informasi, insyaallah nanti kita kalau jadi ya, kita akan pulang jam 2. Tetapi bagi yang seperti yang di depan itu, siapa tuh? Yang di depan, yang di baris itu ya, di bawah itu, dia nanti setelah jam 2 tidak boleh pulang, pergi ke musala salat tasbih sama saya. Nanti pulangnya asar. Sudah. Jadi hukuman itu sekarang masih belum maksimal dilaksanakan karena bukunya belum tertata rapi. Saya sudah bikin di sana itu buku. Jadi setiap hari itu ada sesuai tanggalnya. Pelanggarannya apa? Misalnya, perhatikan, pelanggarannya itu bukan hanya telat, termasuk telat gak datang salat duha, termasuk bercanda, termasuk kata-kata kotor, itu juga ya, kata-kata hewan itu. Nanti kalau pengurus ketemu, ini nanti akan dipesan kepada semua pengurus. Ketika ada pengurus dengar di antara kalian ada binatang keluar, nanti akan dicatat. Nanti akan dilaporkan ke saya dalam satu buku sesuai dengan tanggalnya. Nah, setelah itu, yang terakhir adalah hukuman bagi yang nyeker dan dia masuk ke area musola. Kalau nyeker tapi di sana nggak masalah, di lapangan nyeker nggak masalah. Tapi ketika dia nggak di lapangan dan di sana aksesnya ditutup semua, itu banyak nyeker depan, lalu alasan sana nggak bisa. Jadi kalau dari depan nyeker, dianggapnya dia masuk ke area awala. Itu juga pelanggaran. Paham ya? Oke, perhatikan. Saya ulangi lagi. Ada berapa? Oke, saya ulangin. Nanti kamu ingetin. Di antara pelanggarannya, yang pertama ialah telat salat duha. Bercanda. Berkata-kata kotor. Terus tidak memakai sandal, nyeker. Itu antara pelanggaran. Hukumannya salat tasbih dilaksanakan setelah selesai KBM jam 2 semua pulang. Bagi yang tadi itu kena pelanggaran akan kumpul di musala sama saya salat tasbih. Atau kalau enggak, hataman 1 juz 1 orang. Nanti sampai asar selesai. Ya. Atau kalau enggak, salat taubat 5 salam berarti 10 rakaat. Oke, Pak Intum? Enak kan? Habis melakukan dosa, kata hadis ya, apa? Wa'adbi sayyatal hasanatan, gitu ya. Ikutilah kejelekan itu dengan amal baik. Setelah melanggar kan jelek tuh, dosa tuh. Diikuti dengan kebaikan, yaitu caranya apa kebaikannya? Salat tasbih, bisa hataman ya. Namanya niat kita taubat. Perhatikan, ana saleh. Kita tidak boleh meremehkan taubat ya. Perhatikan. Kita tidak boleh meremehkan taubat. Kenapa? Karena ketika kita taubat, setan tuh marah. Setan dongkol, ngapain ini dikit-dikit taubat gitu ya. Kata setan. Habis berdosa taubat, setan jadi marah. Jadi kita taubat itu jangan dianggap remeh. Selain kita memang disuruh Allah untuk taubat, kita juga bisa menyakitkan hati setan itu. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita namanya manusia kan, karena dia berbuat dosa, habis itu segera taubat. Baik dong. Dah, sekarang siapa itu? Nanti saya catat tuh ya. Kalau saya ingat nanti saya catat tuh. Pak Heru, siapa itu lagi di antaranya?
Kalau nggak ngeliatin saya ya. Jadi semuanya fokus ke saya, semuanya fokus. Yang itu bangun. Bangun. Nah, ada sebuah hadis Rasulullah SAW ini sering saya sampaikan. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biha itin min riqanil Madinah aw Makkah. Bangun. Fasami'a sawta insanain yu'adzabani fi kuburihima. Artinya suatu saat Rasulullah itu jalan-jalan di pemakaman ya. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biha itin. Ada pemakaman. Sampai di pemakaman Rasulullah itu berhenti ternyata di situ Rasulullah dapat mukjizat dari Allah mendengar ada 2 makam itu disiksa, ada 2 makam sedang disiksa. Lalu ketika itu Rasulullah langsung ngambil pelepah kurma ya, pelepah kurma itu dibelah 2, yang satu ditaruh di kuburan yang satunya ditaruh kuburan yang satunya lagi. Jadi 2 kuburan itu dikasih pelepah kurma yang masih segar. Nah, sahabat nanya, lima fa'ala hadza ya Rasulullah? Maka aku menjawab, aku mendengar doa ini sedang disiksa oleh malaikat 2 kuburan ini. La'allallah ayyukhaffafa anhuma malam taibisa. Semoga dengan cara saya mengerjakan pelepah kurma ini, dua-duanya ini diringankan oleh Allah siksaannya selama pelepah kurma ini belum kering. Karena nanti ini termasuk dalil ya. Karena dalil kalau kita masuk ke kuburan dan disunahkan bawa apa itu? Bunga-bunga ya, yang segar. Nah, bunga yang segar itu nanti akan memohonkan ampun kepada jenazah di dalam itu. Dalam satu riwayat, bunga-bunga itu akan banyak sedikit dan tasbih itu akan bermanfaat kepada jenazah yang di dalam itu hingga dia kering. Kalau sudah kering berarti dia enggak tasbih. Nah, begitu juga Rasulullah seperti itu. Jadi pelepah kurma itu ditaruh di kuburan itu. Semoga pelepah kurma ini selama dia masih basah, dia memohonkan ampun kepada jenazah yang di bawah ini sehingga siksaannya diringankan. Lalu sahabat nanya, ya Rasulullah, kira-kira apa dosanya orang ini? Dosa kedua orang ini? Maka yang Rasulullah mengatakan, innahu la yastatiru min baulihi. Yang satu ini dia disiksa oleh malaikat karena dia enggak pernah menjaga kebersihan dirinya, enggak menutupin ketika dia kencing, dia enggak hati-hati. Ai muhamilun an-nadhafat li jismihi wa thawbihi. Artinya orang ini ketika masih hidup dia tuai. Apa tuai? Tuai itu bahasa Malaysia. Ya, enteng dia. Mengentengkan diri dalam memelihara badannya dari terkena najis. Jadi sehingga dia sekalipun dia sholat, badannya ada najis. Gimana sholatnya kalau ada najis? Tidak sah. Kenapa? Di antara syarat sahnya sholat adalah harus suci daripada najis. Jadi itu kata Rasulullah. Jadi ini disiksa gara-gara air kencing, gara-gara membawa najis. Jadi ibadahnya tidak diterima oleh Allah gara-gara ada najis dan tidak cukup syarat. Makanya kami tekankan di sini, kamu nggak boleh nyeker keluar, takutnya bawa najis. Kalau bawa najis, ini nanti semua jadi najis semua ya. Misalnya, naudzubillah, semua yang sholat nggak diterima tuh. Terus siapa yang dosa? Yang bawa najis itu pertama kali itu. Siapa yang pertama kali bawa najis ke sini? Itu yang pertama kali najis. Itu ada malaikatnya semua ya. Oh, ini si bawa najis tadi. Makanya hati-hati ya. Kalau kamu ke kamar kecil, kalau kamu lagi buang air kecil itu, jangan hanya itunya yang dicuci. Jangan hanya itu yang dicuci, tapi kakinya juga dicuci ya. Jangan hanya burungnya dicuci kalau cowoknya, tapi kakinya juga disiram. Takut ada tetesan kencing yang belum suci masih ada di badan kalian. Paham antum? Paham? Jadi berarti kan tadi kok tidur cuma bangun. Jadi jenazah tadi yang disiksa itu yang pertama disiksa gara-gara dia tidak menjaga kesucian dirinya ketika ibadah, sehingga ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu
Naudzubillah. Maka hati-hati ya. Termasuk cewek, perempuan juga sama. Nah, kalau buang air kecil, perhatikan. Habis buang air kecil itu jangan langsung kabur. Disunahkan kita dehem. Tahu dehem enggak? Dehem. Gitu. Supaya apa? Supaya bersih. Jadi supaya bersih yang ada dalam sisa-sisa yang kamu keluar itu supaya bersih. Bahkan habis itu nanti kalau perlu, kalau yang cowok ya dipegang itunya, ya. Nah ini hukum nih. Nah, harus sampaikan. Jadi dari ujungnya itu ditarik keluar, ya dikedepankan, biar kalau ada sisa-sisa itu bersih total. Itu ya, paham ya? Jadi jangan kencing langsung kabur, nggak boleh ya. Habis kencing, dan kalau kencing duduk. Yang berdiri, kalau duduk itu bersih semuanya. Jongkok. Ya. Habis kencing, langsung dipegang di. Kalau bahasa Madura eperet ya, sama duranya itu. Jadi itu. Setelah bersih lalu dicuci, setelah itu juga kakinya. Paham ya, Kang Dong? Kenapa takutnya masih ada nasi sehingga sholatnya tidak diterima gara-gara tidak suci? Inna amata ada bil qabri minhu, kata Rasulullah. Sesungguhnya paling banyak siksa kubur itu gara-gara air kencing. Hati-hati ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ana saleh. Yang kedua bangun dulu. Saya dengar. Ana saleh. Konsentrasi. Konsentrasi. Begitu. Yang kedua, kenapa disiksa? Kata Rasulullah, innahu yamshi bin namimah. Dia ketika hidup suka ngompor-ngomporin. Apa? Ketika hidup dia provokatif, hidupnya selalu provokatif, provokator. Apa namanya? Mengadu domba. Maka hati-hati ya. Terutama senior-senior ini kadang-kadang perhatikan. Belakang siapa itu? Adil. Raka ya? Adil. Raka berhukum Raka. Dah sini semua, fokus. Jadi dia kerjanya ngompor-ngomporin. Apalagi yang senior-senior nih, kadang-kadang suka apa seniornya? Suka usir sama ini ya. Suka manak. Apalagi ngompor-ngompor, hati-hati. Nanti dia sebelum masuk alam akhirat, perhatikan. Sebelum masuk alam akhirat dia akan dapat siksaan dulu di alam kubur. Kenapa? Gara-gara dia suka ngompor-ngomporin. Paham? Antum? Dah. Terakhir, kalau kamu wudu, ini juga sering kami lihat ini. Kalau wudu itu airnya harus merata ke seluruh anggota wudu. Ya, ini yang paling sering di kaki. Kadang-kadang malas, kakinya hanya di kira-kira gitu ya, langsung kabur. Gak boleh ya. Jadi begini, ada sebuah hadis ini yang pernah pelajaran hadis saya, ini mungkin hafal nih. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi cara misalkan mitra dzufri lam yusibhu ma faqala irti fa ahsin wudu'aka, kata Rasulullah. Pada suatu saat itu melihat ada seorang yang habis wudu itu enggak basah seujung kuku, sebesar kuku ini enggak ada basahnya di kakinya, ada yang kelewat tadi dibasahin. Maka ketika itu Rasul mengatakan irji fahsin wudu'aka, balik baikkan wudumu, balik wudu, baikkan wudumu, perbaiki wudumu. Ini menunjukkan bahwa meratakan air ke seluruh anggota wudu adalah wajib. Kalau enggak mungkin sama Rasul suruh balik, padahal hanya seujung kuku itu yang enggak kelihatan, yang enggak kena air. Maka sama Rasul suruh balik irji fahsin wudu'aka. Bahkan juga ada hadis yang lainnya, wailul lil aqabi minan nar. Di neraka itu ada satu jurang khusus disiapkan bagi orang yang dosa gara-gara tumit. Dosanya gara-gara tumit. Apa tumit? Ya tadi itu diantaranya. Ketika wudu tumitnya ada yang tidak kena air sehingga wudunya tidak sah. Ketika wudunya tidak sah sama dengan tadi. Ketika tidak sah wudunya
sholatnya juga tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya sholat adalah suci dari hadas dan suci dari najis. Paham ya? Jadi saya ulang lagi, ketika wudu jangan langsung kabur, jangan cepet-cepetan, betul-betul perhatikan benar ya, mulai dari basuh wajah, basuh tangan, basuh kaki, ini yang penting. Kalau kepala kita hanya ngusap dan kepala areanya agak luas. Yang penting usap sekalipun sehelai rambut, yang penting dalam garis kepala itu lebih gampang. Tapi kalau untuk basuh tangan atau basuh kaki ini betul-betul harus rapi. Takutnya ada barang yang masih kuat, lengket, sehingga kalau nggak digosok-gosok akhirnya akan sampai ke kulit. Paham ya? Antum? Dah. Jadi minggu depan, bulan depan nanti akan diberlakukan hukuman setiap hari bagi yang karena pelanggaran langsung sholat tasbih sama saya, atau kalau enggak khataman Al-Quran, pulangnya tetap pulang jam 3 setelah asar. Bagi yang tidak ada pelanggaran seperti biasa, insya Allah akan pulang jam berapa? Jam 2. Ya. Oke, sekarang kita mau rujuk dari surat Al-Duha. Yusuf dari Al-Duha. Bintang.